Ini adalah kucing yang sangat berbahaya. Alex membuat kucing itu marah. Kucing yang marah. Apa yang akan terjadi? Kucing itu tiba-tiba menghilang, menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat Alex hendak makan, seutas kabel berwarna coklat muncul di udara. Tali itu semakin lama semakin panjang. Diam. Apa-apaan ini? Ya Tuhan. Mungkinkah suara ini? Benar saja, ada seekor kucing duduk di atas meja menatap Alex. Kucing itu mengejek Alex. Kucing itu menatapnya. Tapi Alex tidak menyangka, dia dibawa oleh seorang gadis berwajah iblis ke sebuah rumah asing. Dia duduk dan berkata, "Anak baik, tapi waktumu sudah habis." Alex yang ketakutan. Penyihir itu menunjuk ke lemari dan berkata kepadanya, "Ini adalah pakaian anak-anak seusiamu." Sepertinya bocah itu tidak takut. Penyihir itu mengangkat tangannya. Alex tiba-tiba melayang di udara. Selamat tinggal. Menyadari situasinya sangat serius. Saya bisa menulis cerita horor. Tapi sebelum dia selesai berbicara, penyihir itu melemparkannya ke tanah. Penyihir tertarik pada Alex. Untungnya dia selamat. Alex yang tidak bersalah melarikan diri. Dia mencoba lari tetapi setelah beberapa saat dia jatuh. Untuk bertahan hidup, dia harus bercerita kepada penyihir setiap malam. Alex mengetahui bahwa sebelum mendengar ceritanya, para penyihir punya kebiasaan. Dia akan menyemprot wajahnya dengan ramuan biru. Tak hanya itu, ia juga menuntut satu syarat. Akhir dari setiap cerita tidak menyenangkan, jika tidak konsekuensinya sangat serius. Suatu ketika Alex menceritakan sebuah kisah dengan akhir yang bahagia. Penyihir itu marah. Seluruh rumah mulai bergetar. Tampaknya ada semacam kekuatan yang membuatnya kehilangan kendali. Penyihir pemarah. Alex dalam bahaya lagi. Alex mencoba menahan rasa takutnya, berdiri diam. Dia panik ketika dia memikirkan akhir yang lain. Lalu dia jatuh. Penyihir itu kembali normal. Rumah itu pun kembali seperti semula. Penyihir itu berbicara kepadanya dengan suara gemetar. Akhir yang baik itu berbahaya, ingat baik-baik. Alex merasa menakutkan hari ini. Dalam benaknya, hanya ada bayangan sang penyihir. Kemudian Alex bertemu dengan seorang gadis yang juga ditangkap di sini. Tugas Yasmin adalah merawat taman bunga. Di sini tumbuh pohon-pohon aneh. Ini adalah bahan untuk membuat ramuan ajaib. Tentu saja, bukan hanya pohon di sini. Alex melihat hal-hal menakutkan yang tumbuh di pepohonan. Bahkan kucing pun ketakutan saat melihatnya. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Telur ini hanya membutuhkan sedikit tumbukan untuk menetaskan benda mirip laba-laba. Makhluk seperti itu akan menghancurkan seluruh taman bunga. Tapi misi mereka adalah menangani makhluk aneh itu. Yasmin menurunkannya, menyerahkannya ke tangannya. Alex pun mempelajari cara Yasmin, membiarkan makhluk itu turun ke tanah. Dia menginjak keras. Benar tentang itu. Masalah terpecahkan. Tapi hal-hal tidak berhenti di sini. Hal-hal yang tidak disengaja muncul. Sesuatu yang serius pasti akan terjadi. Saat Yasmin mengambil telur itu, dia terpeleset dan jatuh. Kucing itu ketakutan ketika telurnya jatuh. Saat itu seekor binatang aneh muncul. Dia ketakutan saat melihat hewan menakutkan itu keluar. Itu mulai mengelupas dengan lendir merah muda. Monster muncul di depan anak-anak. Ia memanjat dan memotong semua telur yang tersisa menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Melihat bencana yang akan datang, keduanya ketakutan, menginjak semua telur. Benda aneh itu seperti balon air, meledak dan menembaki Yasmin. Tapi masih ada monster yang tersisa, kakinya seperti pedang. Yasmin dengan hati-hati mencarinya. Halo. Hewan itu berlari menuju wajah Yasmin, kakinya menusuk kacamata pelindungnya. Gadis kecil yang ketakutan berteriak. Gadis kecil itu berteriak. Kucing itu mengambil kesempatan untuk terbang, berniat membantu. Tanpa diduga ia juga terjebak dalam jaring laba-laba. Kucing itu memohon bantuan anak laki-laki itu. Monster itu berlari untuk menghabisi kucing itu. Alex menggunakan sekop untuk menghajar monster itu sampai mati. Kemudian selamatkan kucing dari jaring laba-laba. Apakah bahayanya sudah berakhir? Namun saat kedua anak itu keluar, kekuatan aneh membawa mereka ke kamar penyihir. Lalu si penyihir tahu semua tentang itu. Melihat matanya, mereka tahu dia kehilangan kendali. Melihat ketakutan Yasmin dan sorot mata Alex yang memohon, penyihir itu kembali normal. Meski menyelamatkan nyawa mereka, melihat ekspresi penyihir membuat kedua anak itu ketakutan. Tidak ingin tinggal di sini di lain hari, mereka memikirkan cara untuk melarikan diri. Melalui waktunya di sini dan pengalamannya, Yasmin telah mempelajari ramuan yang membuat penyihir itu tertidur.
Tapi hanya sang penyihir yang tahu ramuan mana yang paling penting. Apakah ini cara terbaik? Tapi Alex datang dengan cara yang lebih baik. Melalui kisah-kisah horor yang ia ceritakan, dia akan berbicara tentang ramuan obatnya. Ini mungkin bisa membantu mereka. Penyihir merasa tidak masuk akal, dia akan memberitahu mereka bahan untuk membuat ramuan. Luar biasa. Kesuksesan. Setelah mengetahui resepnya, mereka lari ke kebun, bereksperimen berkali-kali. Akhirnya terciptalah obat tidur. Langkah selanjutnya adalah memberinya pil tidur. Awalnya mereka akan memasukkan makanan penyihir. Tapi kemudian itu sulit. Obat itu tidak berwarna tetapi ketika dituangkan ke dalam jus lemon, warnanya menjadi hijau tua. Alex buru-buru membuangnya. Namun sayangnya semua terlihat oleh kucing tersebut. Ketika dia mengganti segelas limun lain dan hendak menuangkan ramuan ke dalamnya, ramuan itu tiba-tiba menghilang. Perasaan tidak aman datang. Ketika dia pergi menemui penyihir itu, Alex berhasil tetap tenang dan mulai menceritakan kisah horor itu. Saat itu, keduanya sangat ketakutan. Kamu tidak normal hari ini. Penyihir itu merasa aneh dan mengeluarkan kaleng dan menyemprotkan gas biru. Tapi cerita Alex tidak bisa membohongi penyihir itu. Dia dengan cepat mengetahui bahwa dia tidak menyiapkan apapun hari ini. Mata marah muncul. Dua mata membiru. Tidak bisa memaafkan dua anak tidak berguna ini kali ini. Tetapi pada saat genting, sang penyihir tiba-tiba jatuh ke tanah dalam keadaan koma. Apa ini? Saat itu kucing juga pingsan di lantai. Sepertinya kucing itu juga menjadi korban penyihir. Kucing itu tidak tahan dengan kecanggungan pemiliknya. Dia memasukkan obat tidur ke dalam botol semprotnya. Mereka dengan cepat mengambil kunci dan mengambil kucing itu di pintu besar untuk melarikan diri dari sini. Tapi untuk sesaat, mereka terpesona oleh pemandangan itu. Itu rumah permen. Yasmin terhipnotis oleh pesona rumah itu. Alex berjalan mengejarnya. Begitu dia masuk, dia mengambil benda di dinding dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Yasmin mengambil benda berlendir dari dinding, tidak memikirkannya, dan memakannya di mulutnya. Kemudian matanya berubah warna. Dia mengambil makanan aneh dan memberikannya kepadanya. Dua anak telah dikendalikan oleh kekuatan aneh. Karena kerakusan memakan hal-hal aneh. Kemudian ruangan mulai bergetar. Penyihir dan kucing itu menghilang. Apa ini? Alex melewati terowongan menuju rumah yang menakutkan. Dia melihat Yasmin dikurung di dalam kandang bersama kucing itu. Dan penyihir cantik mengeluarkan botol semprotan ajaib. Sebuah pipa aneh memuntahkan kepulan asap, menciptakan gas biru, dan sumber gas ini berasal dari peti mati. Penyihir yang bernapas gas ini memperoleh sihir yang kuat. Orang di peti mati adalah pemilik sebenarnya. Tampaknya penyihir itu juga yang ditangkap. Menghadapi adegan ini, penyihir pun mencoba ramuan tidur yang membuatnya tertidur lelap. Tapi keputusasaan dan kesedihan adalah satu-satunya cara untuk tetap dalam keadaan ini. Saya juga mengerti mengapa dia sangat menghormatinya. Tapi jika dia menceritakan akhir yang bahagia, monster itu akan bangun. Hasilnya akan mengerikan. Pada saat ini ruangan tiba-tiba bergerak. Monster di peti mati telah terbangun. Penyihir itu ketakutan, memintanya menceritakan kisah tragis. Kalau tidak, kita semua adalah makanan monster. Tapi Alex masih berpikir, daripada diintimidasi oleh penyihir, mengapa tidak menghancurkan mereka semua untuk melarikan diri? Kemudian dia menceritakan sebuah kisah yang penuh dengan energi positif. Peti mati itu mulai retak. Meskipun penyihir mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menghentikannya. Sebuah ledakan bergema di langit. Monster itu perlahan berdiri. Dia tidak menyerah, tapi sudah terlambat. Monster berurusan dengan penyihir. Dua anak memegang kucing bersembunyi di kamar penyihir, menggedor dinding untuk meminta bantuan. Tapi Yasmin mengeluarkan botol air ajaib, menyemprot wajahnya beberapa kali. Seperti yang diharapkan, dia juga memiliki sihir yang membuka pintu ajaib dengan dua tangan. Keduanya bergegas masuk. Mereka tersesat di sebuah ruangan kecil. Tak disangka, monster itu menguasai Yasmin. Alex juga dirasuki monster. Saat ini, kucing itu melompat ke wajah monster itu. Monster itu kemudian membuang kucing itu. Ada permen di wajah monster itu. Alex memikirkan penyihir yang pernah berkata, ketakutan dan kesedihan bisa menenangkan monster. Saat monster itu berteriak, Yasmin juga ikut berteriak. Alex langsung menceritakan kisah horor. Monster itu mulai tenang. Dia segera melemparkan buku itu ke dalam tungku. Monster gila mengejar untuk mendapatkan buku itu. Setelah itu, keduanya menutup pintu agar monster itu terbakar. Kedua anak itu akhirnya berhasil pulang.
Kucing itu juga memiliki rumah baru yang lebih hangat. Akhir film telah tiba. Alex suka cerita horor sehingga disebut orang aneh. Orang tuanya juga tidak bisa menjelaskannya. Kali ini dia sangat marah. Pada saat yang sama energi negatif ini menarik penyihir itu. Itu sebabnya Alex menang di saat berbahaya, menyelamatkan dirinya sendiri dan orang-orang yang mempercayainya. Mempercayai orang lain akan memberikan energi positif kepada orang lain. Kekuatan itu akan membuat semua pikiran jahat lenyap. Ini adalah film fiksi horor berjudul Night Books. Ikuti saya untuk menonton film hebat lainnya. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.